Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Fakir akan membahas tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya secara hakiki. Mungkin penjelasan saya ini adalah penjelasan yang kesekian kali daripada penjelasan yang disampaikan oleh para habaib, para ulama, para kiai, para asatid Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan akademisi maupun pesantren. Dan penjelasan saya ini hanyalah untuk mengingatkan kita bahwasanya kita harus paham betul tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengingat sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka menuduh yang bukan dari kelompoknya sesat, musyrik, kafir, halal darahnya, dan seterusnya. Padahal intinya daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menunjukkan sikap tawasud, tawazun, tasamuh, toleransi, menghargai yang lain, tidak mudah mengkafirkan. Baik, kita bahas kembali kepada pokok pembahasan kita. Kita mulai dari siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, beliau menyatakan bahwasannya Ahlus Sunnah itu al-muradu bis sunnati ma alaihi imaman Ahlus Sunnati wal Jamaah Asy-Syaikh Abu Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, bila dijelaskan siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya adalah mereka-mereka yang mengikuti daripada akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi yang disingkat dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lalu Al-Imam Az-Zabidi juga menguatkan pernyataan imam-imam sebelumnya bahwasannya idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidah. Bila kalian ingin tahu siapakah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka cukup dengan menyatakan mereka adalah al-Asy'ariyah wal Maturidah, yaitu pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Banyak di antara imam-imam dan pembesar-pembesar daripada tokoh-tokoh umat Islam yang mereka mengikuti akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Perlu diketahui bahwasanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah tidak merubah apapun sedikit pun daripada akidah salafus saleh, akidah yang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabat kepada muridnya. Menitik beratkan bahwasanya akidah Asy'ariyah Maturidiyah adalah mengokohkan akidah-akidah daripada ulama-ulama sebelumnya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang lazimnya disebut Asy'ariyah Maturidiyah adalah diikuti 90% umat Islam sedunia. Mayoritas ulama mereka berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Karena itulah yang dimaksud sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah itu mengajarkan akidah yang sama, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah wahdahu la syarikalah, mawjudun la yushabbihul mawjudat. Allah tidak sama wujudnya dengan wujudnya makhluk. La yahwihi al-makan. Allah tidak terikat oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, apalagi terikat oleh waktu, zaman. Wala yushabbihahu syai' wala yahillu fi syai' wala yanhalu minhu syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupa atau diserupakan dengan apapun, dan Allah tidak boleh diikat dengan sifat-sifat kemakhlukan atau menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Munazzahun 'anil julus wal jihad wal jawarih wal a'dha. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada sifat-sifat makhluk seperti duduk, kemudian butuh arah, tempat, waktu, dan Allah mempunyai anggota tubuh seperti tubuhnya manusia. Seperti ada orang yang meyakini Allah punya mata seperti mata manusia, Allah punya telinga seperti makhluk. Itu adalah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengajarkan wajib kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat kemakhlukan seperti anggota tubuh, seperti duduk, butuh tempat, dan seterusnya. Karena yang demikian ini adalah akidah karramiyah, yaitu akidah yang meyakini Allah Subhanahu wa taala wujudnya benar-benar membutuhkan tempat dan mempunyai fisik seperti fisiknya makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah diikuti oleh para ulama mayoritas sedunia.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sekutu persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ahlussunnah wal Jamaah ini diikuti oleh pembesar-pembesar ulama di dalam Islam seperti Al-Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Al-Haramain, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, Al-Imam pembesar Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembuka Palestina Al-Quds, dan penakluk Konstantinopel yaitu Muhammad Al-Fatih. Banyak lagi tokoh-tokoh mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya Asy'ariyah Maturidiyah sesat, maka dia sama dengan mayoritas mengatakan bahwasanya mayoritas umat Islam itu adalah tuduhan itu adalah tuduhan sesat, menyesatkan. Artinya sama dengan menuduh mayoritas umat Islam di dunia adalah sesat. Itu adalah sebuah kebodohan dan pembodohan, dan itu merusak daripada umat Islam itu sendiri. Maka dari itu kita harus paham benar-benar siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah menuduh orang lain itu sesat. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kita harus tahu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah cucu daripada sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari Al-Yamani. Beliau orang yang didoakan oleh Nabi SAW, yang disanjung kaumnya, yaitu kaum Yaman. Abu Hasan Al-Asy'ari beliau hidup pada masa setelah Imam Madzhab 4, dan itu adalah generasi terbaik di dalam Islam. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga hidup setelah zaman Madzhab 4. Maka kalau ada orang yang datang baru-baru sekarang ini lalu mengatakan Imam Asy'ari, Imam Maturidi sesat, itu sama dengan menyatakan bahwasanya orang-orang yang hidup pada masa yang generasi terbaik itu adalah orang-orang salah, lalu dia menganggap bahwasanya dialah yang paling benar melebihi daripada mereka. Tentu itu adalah satu kesalahan yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga sanad keilmuan, mempunyai guru yang jelas, kemudian sanad yang jelas, ilmu yang jelas, yang sahih, yang diikuti oleh mayoritas ulama. Oleh karena itu kita harus belajar benar-benar dari seorang guru. Jangan salah kita mengambil ilmu tanpa guru, apalagi belajar ilmu salah guru, karena itu akan fatal akibatnya. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tercerahkan sedikit penjelasan daripada ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.